Selamat datang di channel Leads Project untuk membahas ilmu, tips and tricks ya, yang pasti pengetahuan, pengalaman gitu. Biar kelihatan siapa yang lebih tua sebenarnya. Ya itu justru kalau dia nggak manggil gue bapak, mungkin lu semua mikir yang lebih tua adalah Bang Sona. Ya kan itu bukan satu hal yang gampang Bukan ya itu. ketuaan ya. Kalau kalau kita bicara tanggung jawab itu tanggung jawab yang besar lah gitu. Banyak yang bisa gue ceritain waktu pas gue kuliah. Gue dulu ngapain ya waktu kuliah ya? Udahlah, jangan ceritakan kau kenakalan remaja nggak usah diceritain. Iya, gue nggak ceritain, tapi gue berusaha untuk mengingat gitu karena oh ini pahit jadi nggak usah diceritain. Gitu. Halo guys, ketemu lagi sama gue Radit dan Pak Zaki masih di channel Leads Project. Nah, pada episode kali ini kita akan lebih membahas mengenai kenapa sih Leads itu ada. Leads ini apa sih? Kenapa didirikan? Apakah karena sebelumnya rebahan baru didirikan, ya kan? Atau kita punya tujuan-tujuan khusus nih buat teman-teman sebenarnya. Nah, nanti kita akan bahas. Tapi kalau teman-teman masih ingat di episode selanjutnya, sebelumnya, kok selanjutnya sih? Sorry ya, ini gue belum sarapan. Oh iya. Nah, di episode sebelumnya kita udah membahas nih, ya kan, perkenalan mengenai gue ini siapa, terus Pak Zaki siapa, terus mengenai content director kita di sana dan tim kita yang rame banget di belakang sana. Nah, kita juga udah membahas mengenai gimana waktu itu kita ketemu, ya kan, gimana saya bisa mengenal Pak Zaki pertama kali, terus Pak Zaki bisa mengenal saya pertama kali, kayak gitu. Lagi ada show di Potongan gitu. Pas lagi ada show, udah kayak penyanyi dangdut ya, show kesana sini gitu. Oke. Kok penyanyi dangdut gue gitu. Nah jadi di episode itu kita udah cerita nih, ya kan, sedikit mengenai gimana sih waktu itu gue kenalan sama Pak Zaki, ya kan, gue waktu itu jadi timnya Pak Zaki. Jadi lebih spesifik gue bilang waktu itu Pak Zaki sebagai head of business unit, ya kan, di agency, di perusahaan yang di perusahaan pada waktu itu, ya kan, perusahaan agency field marketing bidangnya. Waktu itu gue diterima sebagai account eksekutif, ya kan, diterima sebagai account eksekutif. Nah tadi gue juga udah ceritain tuh gimana gue memulai pertama kali, ya kan, tapi ada beberapa hal yang gue harus garis bawahi ya, mungkin ini butuh juga untuk diceritakan ke teman-teman yang mungkin baru masuk ke dunia kerja. Ya kan, baru berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan pekerjaannya, atau bahkan beradaptasi dengan pemimpinnya, dengan bosnya, ya kan, atau dengan pimpinannya gitu, atau dengan kolega-kolega kerja yang lainnya, antar divisi kah atau antar tim kayak gitu, ya. Karena ini perlu kita ceritain juga gitu. Jadi kalau gue boleh sedikit sharing nih Pak, ya kan, mungkin Bapak juga masih ingat nih waktu itu gimana kita memulai, gimana gue waktu itu memulai karir gue di dunia agency khususnya gitu. Nah jadi nggak gampang ya teman-teman untuk memasuki bidang yang baru, bidang yang benar-benar berbeda pada waktu itu gitu. Nah gue ingat banget waktu itu karena di dunia agensi ini kan selalu kita bicara tentang SOP. Tapi bukan hanya agensi ya gitu. Bukan agensi. Semua bidang juga seperti itu. Iya, mohon maaf karena oh iya benar ya, semua bidang ya. Oke. Tapi karena gue terlalu membahasnya terlalu agensi banget gitu ya. Jadi terlalu kayak anak ahensi gitu, ya kan. Tapi nggak apa-apa. Jadi pada waktu itu memang di agensi anak deadline. anak deadline. Kita jungkir balik buat deadline. Iya. Jadi di agensi itu kan kita benar-benar sangat fokus untuk membuat SOP dan menjalankan SOP. Iya. Nah pada waktu itu dunia agensi ini adalah dunia yang baru buat gua, ya kan. Gue masih ingat banget tuh Pak, 3 hari pertama gue kerja, gue bahkan belum ngobrol-ngobrol sama lu belum ada ngejelasin mengenai agensi field marketing itu ngapain, AE itu ngerjainnya ngapain, tiba-tiba gue dipanggil terus gue disuruh bikin SOP. Ya kan, gue langsung berpikir nih SOP apa sih, ya kan, gue tahu singkatannya apa gitu, ya kan, tapi apa itu singkatannya itu? Standard Operational Procedure. Oh, iya. Ya kan, nah hampir aja gue lupa, ya kan, kalau gue nggak bisa jawab lucu juga gitu, ya kan. Nah waktu itu waktu pas gue dikasih tahu, Dit lu bikin SOP, projectnya ini gitu, wah itu luar biasa teman-teman, itu tantangan buat gue gitu. Cuman karena Pak Zaki ini tapi lu emang minta tantangan ya deh. Oh iya. Di episode sebelumnya betapa dia men-challenge gue gitu ya kan. Dia men-challenge gue, ya udah oke, gue terima. Nah, ini gue kasih tantangan yang tidak pernah berhenti selama dia bekerja bersama gue. Iya. Ya kan? Nggak ada berhenti-berhentinya tantangannya, ya kan. Ya jadi waktu itu gue SOP ya udah, gue coba cari tahu gitu, gue coba bikin, gue tahu itu salah, ya kan. Balik ke dia, ini apaan segala macam gitu. Ya akhirnya gue belajar lah sama teman-teman gue yang lain gitu.
Nah cuman memang lebih banyak pahitnya sih sebenarnya, ya kan sampai gue tuh, Ini hidup deh, bukan kisah sinetron. iya bener ya, ini hidup ya gitu. Banyak pahitnya. Iya. Jadi sampai gue tuh pernah pulang, gue bilang, ini lagi ribet banget nih hidup gue waktu itu ya kan, kerjaan gue lagi banyak banget, pressure-nya lagi gila-gilaan, dari Pak Zaki juga pressure-nya lagi gila-gilaan ya kan. Terus gue pulang ke rumah, gue ketemu sama bokap gue. Gue bilang, emang bener kayaknya gue harus bikin usaha sendiri, gue Gue bilang. belum tahu nih kisah lo ini nih. Iya, Gimana nih? emang bener kayaknya gue harus bikin usaha sendiri, gue bilang. Gue nggak bisa kerja sama orang, gue bilang. Ya kan, apalagi nih bos gue di kantor, gue bilang. Ya kan, dia udah ngerasa yang paling bener, gue bilang. Ya kan, gue udah ngerjain ini buat dia salah terus. Ya kan, masa dia minta gue begini, masa gue ajukan begini dia jawabnya begini. Ya kan, jadi gue nggak ada bener-benernya, gue bilang. Ya kan, ini kalau begini terus gue bilang hidup gue nggak nyaman nih, gue nggak bisa nih kerja di dunia yang begini gitu. Ya kan, dan di saat memang gue ketemu teman-teman gue yang lain ya kan, yang memang masih sama-sama memulai karir pada waktu itu, mereka juga kalau gue cerita kayak gini mereka juga sama, wah iya tuh emang bos gue tuh luar biasa gitu, ya kan marah-marah mulu gitu, ya kan nggak pernah mau ngertiin kondisi gue gitu. Tapi gue masih ingat banget nih waktu itu bokap gue ngomong kayak gini, kalau lu merasa lu bisa Bentar, jadi, bentar deh. gimana? Ini didengerin, soalnya bokapnya yang ngomong. Iya, karena ini bokap gue yang gue selalu ingat apa bokap gue. Dan ini bukan petuah satu kali ya. Jadi bokap gue tuh banyak banget petuah-petuahnya. Kalau misalkan teman-teman gue nih yang udah pernah ketemu sama bokap gue juga pasti pernah ngerasain. Oke. Ya kan, ketemu bokap gue pasti dapat satu nasihat yang bisa dia bawa pulang kayak Nah. gitu. Ya kan, contohnya Abeng ya, Beng ya. Sering banget ya dapetin petuah ya. Bener nggak? Jadi apa nasihatnya dia? Tolong disebut. Nah, jadi, pada nungguin iya. nih dari tadi nih. Terus bokap gue bilang, dia bilang gini, kalau lu merasa lu bisa menjadi pemimpin yang lebih baik daripada pimpinan lu saat ini, lu salah, dia bilang. Kenapa gue bilang lu salah? Karena lu aja belum menjadi pengikut yang baik. Gue marah dong. Maksud ayah apa? Gue bilang. Emang lu tahu gue kerja gimana? Emang gue ngelawan bos gue, ya kan? Atau emang gue nggak nurutin bos gue? Ya kan? Dan gue agak ini juga kan gitu, agak defensif juga jadinya. Karena masih emosional banget kan, masih muda. Bokapnya yang wise, bukan dia ya. Jangan Iya. salah. Bokapnya. Nah jadi waktu itu bokap gue bilang gitu, lu salah kalau lu berpikir bahwa lu bisa menjadi pemimpin yang lebih baik, bahwa lu sendiri sebagai pengikut, sebagai followers, ya kan, sebagai team members, lu aja belum optimal, lu belum menjadi pengikut yang baik, dia bilang kayak gitu. Nah yang harus lu tahu bahwa kalau lu baru memulai, ya kan, karir lu, ya kan, lu lagi menjalani perjalanan hidup yang nggak mudah, lu lagi membangun sesuatu, kalau lu menghadapin bos, ya kan, atau lu menghadapi pimpinan lu jangan berharap mereka selalu sepemikiran, ya kan? Lu tuh harus selalu memposisikan diri lu itu mempelajarin ilmu yang baru. Nah, terus kata bokap gue kasih tahu satu kata kuncinya, dia bilang, acceptance. Oh ini luar biasa, ya kan? Acceptance. Ternyata itu kata kunci dari bokapnya. Iya. Soalnya dia suka ngomong begitu. Gue pikir, Iya. amat, Iya, karena itu sampai gua pada serap, pemikiran Pak. Kayak gitu, rupanya dari bokapnya. Iya benar, itu nempel Pak. Kagumannya agak turun dikit. Iya kan, sampai itu gua untuk semua aspek kehidupan ya Pak sebenarnya itu selalu gua terapkan gitu, acceptance ya kan. Tapi lengkapnya itu bokap gua bilangnya adalah power of acceptance. Iya. Ya kan, ya teman-teman tahu lah artinya, ya kan, artinya Apa tuh, Dit? ya. Belum tentu. Pak. Terlalu Ya, jadi pede dia, power, semua orang ya, dengan gua jelaskan pemikiran begini. dia dan omongan dia belum tentu. Ya nggak? Ini masalah yang gue sering alami waktu bekerja bersama dari dulu sampai sekarang. Jadi mohon dipahami, mohon dimaklumi ya. Tolong dijelasin apa sih intinya di power of acceptance. Jadi power of acceptance itu maksudnya mudahnya gini Pak, Oke. ya kan, mau bos lo setuju sama lo ataupun nggak setuju, Ya. mau dia nyampaikannya dengan kalimat yang enak ataupun nggak enak, mau apa yang dia lakukan atau kebijakan-kebijakan yang dia buat atau keputusan-keputusannya itu tidak sesuai dengan idealisme lu, Oke. lu terima, Ya. lu dengerin dulu paling enggak, ya kan, terus lu cermatin, lu pelajarin, jadi lu dengerin dulu, jangan lu tolak mentah-mentah di situ, Ya. seolah-olah lu tahu yang lebih benarnya gimana, ya kan, kenapa gitu, gue bilang sama bokap gue, ya kenapa, tapi kalau gue punya pemikiran yang lain masa gue nggak gue omongin gitu, ya lu kan masih belajar, emang pengalaman lu dibandingkan dengan bos lu udah sebanyak apa, dia bilang. Ya. Ya kan, kenapa lu udah ngerasa lebih hebat? Ya maksudnya gimana, gue bilang. Ya kan, kenapa gue harus dengerin kalau gue ngerasa itu nggak cocok buat gue, kalau gue nggak ngerasa gue sepemikiran kayak gitu. Ya karena kalau bos lu bener, ya kan, lu akan dapat ilmu yang berharga, dia bilang. Tapi kalau bos lu salah, dia bilang, lu justru dapat ilmu yang jauh lebih berharga lagi. Kenapa? Karena someday, ya kan, suatu saat nanti lu jadi pemimpin, lu udah belajar dari dia. Dan itu adalah jasa, termasuk jasanya dia juga buat lo.
ya kan? Nah, inilah power of acceptance ini bukan hanya kaitannya dengan itu aja Pak sebenarnya, tapi dalam semua aspek kehidupan. Ya kan? Ya hidup itu kan ups and down. Ya kan? Konsepnya menarik deh. Ada cross juga dengan beberapa konsep lah, tapi nanti lanjutin dulu deh. Iya. Tapi gue untuk ingat. Iya, karena kan Gue lupa. ya balik lagi kan sebenarnya di program kita di list project ini kan kita membahas ini sedikit mengingatkan lagi kepada teman-teman, kita membahas leadership, kita membahas entrepreneurship, dan kita membahas self development studies. Jadi kita akan menceritakan atau menjelaskan ketiga materi tersebut dengan pengalaman-pengalamannya kita. Ya, pengalaman gitu. kita maksudnya bukan kita aja yang menjalani, Bukan kita tapi aja mungkin ada dan teman-teman kita, ya kan. Dan pada beberapa kesempatan nanti kita juga akan mengundang speaker-speaker juga yang lain gitu ya, maksudnya orang-orang yang memang punya pengalaman hidup yang bisa jadi pelajaran lah buat kita kayak gitu, yang bisa sharing ke kita gitu. Nah tapi kaitannya tuh kira-kira kayak gitu Pak. Jadi satu ilmu yang paling penting yang benar-benar gua pegang dari gua masuk dunia pekerjaan gitu ya, itu adalah power of acceptance gitu. Dan pada saat itu bukan kali pertama sebenarnya bokap gua ngomong kayak gitu ya kan, tapi itu kali pertama gua bener-bener dengerin bokap gua. Ya kan, karena kali pertama itu adalah kalau mau kita nonton mau dimaafin ya. jangan panggil om dong. Oh jangan Iya. Pak. Dia panggilnya Pak. Pak. Tolong jangan langsung dibanting di YouTube ya. Jangan dibanting. Ya, di like dulu. Dinilai. Subscribe dulu, terus di share dulu. Kalau habis itu mati enggak apa-apa Pak. Oke. Nanti kita bisa discuss di rumah ya. Iya. Don't try Nanti this bisa at home. discuss. Tapi kan itu sedikitnya ya Pak. Memang masih ada lagi nih kejadian-kejadian yang memang menurut gue relate dengan power of acceptance itu. Tapi dari sisi lu sendiri Pak, kalau kita bicara mengenai power of acceptance gitu, ya kan lu punya nggak sih pengalaman yang memang lu bisa relate gitu dengan satu ilmu itu? Power of acceptance itu bukan satu ilmu sebenarnya. Oke. Karena itu adalah bahasanya gabungan dari bermacam ilmu. Jadi adalah itu kompilasi. Oke. Karena kalau kita bahas mengenai power of acceptance itu bisa banyak banget. Oke. Itu bisa juga bahasa lainnya kita sebut sebagai namanya flexibility. Kita flexibility atau fleksibilitas dalam menerima menghadapi situasi berbeda atau menghadapi situasi yang tidak diharapkan. Ini kenapa gue ingat? Karena dulu gue tertarik banget dengan kata itu, flexibility, ya kan? Menghadapi situasi yang berbeda atau yang tidak diharapkan. Karena itu suka gue cantumkan di CV gue. Jadi dia serius banget padahal. Gue serius banget. Karena memang gue ingat kenapa? Bagi gue kalau mau sukses dalam dunia kerja, kalau berbagai buku yang gue baca, menurut gue itu yang paling penting. Jadi kalau bahasa lu adalah the power of acceptance, lu masih menerima semua. Tapi kalau bagi gua adalah bagaimana fleksibilitas, kemampuan kita dalam menerima sesuatu atau menghadapi sesuatu yang tidak kita duga. Meskipun kita kan memang harus merencanakan semua hal, tapi kita harus siap menghadapi situasi-situasi yang tidak kita duga. Kenapa perjalanan hidup lu dan juga teman-teman semua dan juga para senior-senior kita, mentor ataupun orang tua kita, kenyataannya menunjukkan itu tidak ada satupun yang bisa diduga. Meskipun kita selalu berusaha membuat rencana, tetapi selalu ada perubahan yang terjadi. Jadi kalau bicara mengenai tadi the power of acceptance ya banyak sekali. Karena kalau kita mau menyelesaikan sesuatu atau deal with something, itu kita memang nomor satunya adalah bagaimana kita bisa menerima dulu. Ini situasinya gitu, ya. Kadang-kadang orang kok kayak gini sih, harusnya nggak begini gitu. Nah ini suka terjadi. Itu yang membuat kita sulit dalam mengarungi hidup ini, menjalani hidup ini. Karena apa? Kita nggak mau terima. Ini yang jadi masalah, ya. Jadi nganggapnya bahwa harusnya nggak begini, nggak boleh begini dong, kan begini harusnya. Ini membuat orang banyak stresnya kayak gini. Yeah. Tapi memang benar pertama, lu harus terima. Memang ini situasi yang kita hadapi. Situasi yang kita hadapi itu saat itu seperti ini. Kalau lu nggak punya keikhlasan untuk menerima itu sulit untuk bergerak maju. Kalau udah oke, kayak gini situasinya, gue begini, dia begini, atau kemudian masalahnya ini, ya udah, apa nih yang bisa gue lakukan? Apa yang mesti gue lakukan untuk menghadapi ini? Apa solusi terbaik menghadapi situasi ini? Ini adalah momen-momen kayak gitu, banyak banget yang gue juga mengalami situasi seperti ini, gitu. Ya kan, bahwa kok gue bekerja di tempat yang seperti ini ya, gitu. Ya kan, gue merasa gue nggak disupport gitu kan kadang. Tapi kemudian
kemudian kenapa gue karir gue alhamdulillah bergerak. Pak, tapi gue mungkin ngerasa teman-teman ada juga yang penasaran nih, ya kan? Boleh nggak sedikit ceritain, lu tuh pernah kerja di mana aja sih sebagai profesional gitu? Gue pernah kerja. Gimana lu memulai karir dulu? Nah, boleh dong diceritain. Gue mulai karir di Kompas Gramedia, di Gramedia Majalah. Ya kan, ini suatu tempat emang ini kawah Chandra di muka banget. Ya. Maksudnya apa tuh? Kawah Chandra di muka? Kawah Chandra di muka itu tempat penggojlokan gitu. Oke. Ya, karena di mana gue waktu itu bekerja, ya kan. Baru lulus udah langsung diterima bekerja di situ, alhamdulillah. Gue dulu kuliahnya di FISIP, ya kan, dan aktivis di politik dan segala apa. Kemudian gue memilih bekerjanya di dunia marketing gitu, ya kan. Oke, di dunia media memang dekat lah dengan anak FISIP gitu, ya. Tapi ini di dunia marketing ya, gue di promosinya. Dan gue di situ banyak hal yang ternyata ini pelajaran yang luar biasa juga adalah bahwa pada saat gue masuk situ banyak sekali hal yang berbeda, ya kan, antara dunia waktu kuliah dengan dunia kerja. Nah ini masih kita sama-sama pelajari. Nah, makanya berada di sini karena kita berdua mau sharing pengalaman kita berdua, pengalaman lainnya nih. Gitu. Ya. Kenapa? Karena yang mesti kita ingat, siapapun kita waktu di kuliah ya, atau di dunia sebelumnya, tapi pada saat kita memasuki dunia yang baru, ya kan, bukan dunia astral ya. Kalau dunia astral itu cukup abeng aja Pak. Oh iya, ya. Bukan ya maksudnya. Itu kita harus ingat, kita itu seperti kata petugas di pom bensin. Mulai dari nol ya. Gitu. Kita mulai dari nol ya. Tapi kalau di Shell nggak begitu Pak. Apa tuh dia? Jadi gue nyebutin merek ya kan. Endorsement, jangan nggak apa-apa ya. Siapa tahu kita doa jadi endorsement kita. Dia nggak bilang mulai dari nol. Tapi bilang apa dia? Isi V powernya berapa Pak? Dia bilang iya, gitu. iya. Hah? Apa sih dibilangnya? Wipernya mau dicuci Pak. Oh bukan, itu setelahnya. Setelah kita bilang kita mau isi berapa, baru dia bilang kaca depannya mau dibersihkan Pak. Gitu. Tapi itu upselling itu konsepnya. Tapi pernah nggak sih lo emang ke Pertamina gitu dibilang emang Pak mulai dari nol ya gitu? Iya. Itu kan setelah kita mau ngisi ya gitu. Oh iya benar gue ingat ya. Gitu. Nah kalau gue maksudnya gini, kenapa? Karena siapapun kita di kuliah, di kampus, di pendidikan atau di pekerjaan sebelumnya, itu prestasi kita di masa lalu. Kalau merasa lu orang yang hebat, lu punya prestasi. Tapi begitu lu masuk di dunia kerja, misalnya lu dari kampus gitu ya, atau lu pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain, ya lu mau mulai lagi dari nol. Orang belum tahu siapa lu. Gitu. Tapi gue setuju sih Pak, karena kalau secara emosional kita bisa membuat diri kita seperti itu, maksudnya di mindset kita, oke, gue mulai lagi dari nol, ya kan. Secara emosional kita juga jadinya lebih tenang nih, ya kan, sehingga ilmu-ilmu baru, pengalaman baru yang akan kita hadapi itu lebih mudah untuk diserap. Ya kan, lebih mudah untuk diserap dibandingkan kalau lu ngerasa wah gue udah punya pengalaman nih, gue udah punya ilmu yang bisa gue bawa, gue bisa berkontribusi banyak nih gitu. Nah di sini nih pentingnya sebenarnya ada konten-konten yang kita buat di dalam Leads project ini begitu. Kenapa? Karena kita tuh pengen ngebantu teman-teman ya kan, yang kayak kita bilang tadi, apakah kalian itu adalah seorang fresh graduate, apakah kalian itu adalah kalian baru dapat pekerjaan ya kan, kalian baru memulai berkarir ya kan, atau kalian baru memulai merintis usaha ya kan. Nah di sini banyak banget ilmu yang bisa di-sharing, pengalaman yang bisa di-sharing, bukan hanya dari kita berdua aja ya kan, tapi nanti ada kesempatan selanjutnya kita akan mengundang speaker-speaker yang lain ya kan. Gimana Mas Ari? Ya, dimana kita akan mengundang speaker-speaker yang lain, ya kan, untuk sharing juga, saling sharing gitu. Dan yang paling penting untuk teman-teman nih, kita pengen outputnya adalah setelah menonton channel kita, Leads Project gitu, ya teman-teman itu jadi terinspirasi lah, ya kan. Kalian mungkin bisa merelate dengan kehidupan sehari-hari kalian, dunia pekerjaan kalian, apa yang kalian hadapi di dunia pekerjaan, atau ada yang mirip nih dengan ceritanya kita, mungkin kalian bisa komen, ya kan, atau kalau misalkan pengen ketemu ngobrol, kita welcome. Juga, ya bisa, kita bukan hanya mengenali kita, tapi kita juga bisa kenal dengan teman-teman juga gitu. Iya. Bisa juga. Bener banget, kalau misalkan mau ada pesan. Topik gue bingung nih begini-begini. Ya. Filter ini kita sharing begini bukan karena kita lebih jago, lebih apa bukan. Betul. Karena kebetulan aja kita punya pengalaman ini dan kita juga banyak dengar cerita dari teman-teman kita nih. Again mungkin kenapa kita, gue juga ngakuin sendiri bahwa pada saat dunia kerja kadang-kadang kita terlalu sibuk gitu ya, terlalu fokus, lupa nih gitu loh, mesti ngapain kadang-kadang jadi bingung. Padahal sebenarnya kita hanya butuh orang buat ngingetin, lu kalau begini, lu harusnya kayak gini. Oh iya, kenapa gue nggak bikin ya? Itu hanya solusi sederhana kadang-kadang. Kadang-kadang butuh sentilan ya, atau butuh support gitu dari orang lain itu gitu. Jadi kita di sini memang fokusnya pengen sharing hal-hal sederhana itu. Mungkin lu udah tahu mungkin, tapi kadang-kadang lu butuh orang buat bantu ngingetin itu gitu.
Ya. ya. Dan lu boleh sharing juga loh ya di komen-komen. Enggak? Bener Iya. banget. Kita juga pengen denger banget nih sharing dari Lumayan teman-teman ada di komen gitu. Ya, Jadi ini kenapa yang ada dalam frame ini adalah Radit dan Zaki gitu ya. Ya. Karena bukan karena kita adalah dua orang speaker yang sangat hebat, bukan. Ya kan, kita juga bukan pembicara yang Kita paling masih hebat, muda, bukan, ya kan? Masih muda. Tapi kita ngerasa maksudnya di tahun-tahun sebelumnya kita tuh sebagai listener ya, Pak. Iya. Ya kan, kita banyak ketemu orang, ya kan. Gue juga personally banyak ketemu orang. Yang lebih tua banyak banget, yang lebih muda juga banyak banget, dan banyak banget kesempatan di mana mereka itu berkeluh kesah sebenarnya, ya kan. Mereka menghadapi tantangan, ya mereka menghadapi pressure, mereka sharing. Ada yang baru merintis usaha, tapi nggak selalu sesuai dengan ekspektasinya dia, ya kan. Nah, jadi sebelum kita sampai di titik ini, sebenarnya kita sudah lebih dulu untuk menjadi listener sebenarnya buat teman-teman kita, buat kerabat-kerabat kita yang lainnya, sehingga kita ngerasa banyak banget nih pengalaman-pengalaman dan ilmu yang perlu kita share ke teman-teman lainnya juga gitu. Jadi kita juga udah adalah pengalaman-pengalamannya juga, ya kan. Jadi banyak hal tadi lagi-lagi gue masuk kerja pertama kali merasa kayak apa, dia juga merasa kayak apa, again ya itu kan suatu mixed feeling ya gitu loh. Ini gua kan bisa juga merasakan hal yang serupa. Dan ternyata pada saat kok kita kan suka diskusi juga ya sama tim kami ya atau dengan teman-teman itu yang baru masuk atau apa gitu, yang baru mulai kerja, ya ternyata banyak sekali loh, ya kan, banyak sekali bahwa masukan-masukan dari mereka yang saya bingung nih Pak, kenapa, bagaimana, begini segala apa. Nah itu jadi menarik banget gitu, ya kan, ternyata again. Dan Pak Zaki itu selain tadi yang sudah diceritakan pernah berkarir di Kompas, beliau ini juga pernah berkarir di salah satu perusahaan fast move consumer goods ya. Ya, di Nestle. Ya, di Nestle. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nanti yang akan kita bahas lagi lebih lanjut di episode selanjutnya, di saat kita lebih spesifik membahas mengenai leadership, entrepreneurship, dan self development studies. Tapi buat teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah nonton channel ini, nonton episode ini. Ya. Kita berharap bisa ketemu kalian lagi di episode selanjutnya. Jika kalian merasa bahwa konten yang kita buat itu bermanfaat, bisa subscribe, ya kan, bisa like, dan juga bisa share ke teman-teman yang lain. Oke, kalau gitu thank you. Komen jangan lupa komen. Oh iya, jangan lupa komen. Ya, thank you Pak Zaki dan thank you Mas Abeng di belakang sana. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Stay tune guys.